Jawab salamnya kok masih lemes. Ini sudah makan malam atau belum? Oh, makanya ya, alhamdulillah. Tetapi dari wajah-wajahnya insya Allah yang hadir di sini semuanya wajah-wajah ahli surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaladin salihin yad'ulah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, adik-adik segenap jamaah Masjid An-Nur Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya malam hari ini? Semuanya sehat? Bagaimana enggak sehat? Lawong pengajiannya satu nyenden, kakinya selonjor. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk bapak-bapaknya, saya lihat memang kalau sudah pengajian atau apapun lah, yang bingung ininya ya, muter-muter. Saya sambil lihat sini ya. Pokoknya yang paling tempat yang paling istimewa itu pokoknya sendenan. Walaupun ustadznya di depan, wis pokoknya saya ini sudah dapat tempat istimewa senden, tetapi yang penting nggak ngantuk. Makanya kenapa kok tadi ada cek itu salah satunya. Sebenarnya sama anak-anak kita, atau ada di sini yang sudah punya cucu? Banyak. Coba ada nggak yang sudah punya cucu? Coba. Lu punya cucu itu berarti mbah loh. Berarti sudah tuwek. Tapi kok seneng? Ya iyalah, wong punya cucu, anak itu seneng punya cucu, alhamdulillah lebih seneng. Tetapi saya suka pada malam hari ini semua wajahnya sudah bahagia, ada senyuman. Mari kita sama-sama ya membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini penuh dengan keberkahan. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Termasuk minta doanya ya, ibu saya baru kena gejala stroke. Kemarin berangkat umroh, saya baru berangkat di Juanda dikabari ibu masuk rumah sakit. Tapi kemarin saya pulang hari Rabu kemarin langsung ke Ponorogo, alhamdulillah sudah diterapi, sudah mulai ada bisa gerak. Mudah-mudahan ya, yang sulit diberikan kemudahan. Dan pada malam hari ini walaupun tidak lama kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita baca sekali lagi suratul Fatihah dan insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya sering mengawali dan bahkan apapun sebenarnya kegiatan kita, bahkan jamaah misalnya mau berangkat umroh dan lain sebagainya, saya selalu bilang kata kuncinya adalah kita harus banyak berdoa. Betul enggak? Mendidik anak juga modalnya doa, mencari rezeki modalnya doa. Saya tanya Bapak Ibu, orang yang ngaji sama orang yang enggak ngaji itu beda atau tidak Bapak Ibu? Orang yang punya ilmu, orang yang tidak punya ilmu, beda atau tidak? Dan nanti insya Allah mudah-mudahan sedikit sekali lagi waktu yang diberikan pada kesempatan malam ini, kita akan membahas tentang bagaimana mendidik putra putri kita. Ini buku kami yang pertama, judulnya Urusan Anak Jabri Allah. Banyak masalah-masalah yaitu di dalam mendidik anak. Kemudian yang kedua, bagaimana mendidik anak berbakti, generasi viral di langit. Ini inspirasinya dari Uwais Al-Qarni yang sampai ke Mekah gendong ibunya. Kita nanti harus tahu bagaimana seorang Uwais kok sampai gendong ibunya. Lawong kita nyewoi ibu saja, halo, kadang-kadang wis gak sabar dan lain sebagainya. Terus yang baru saja kami terbitkan judulnya Anakku Titipanmu, sebuah renungan untuk kita dan para pendidik di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memastikan lagi kalau saya bilang halo, semuanya bilang hey. Halo. Oh, connect semuanya. Hai. Halo, halo, hai. Ini yang wis mulai khusyuk, karena ibu-ibu itu kalau diem apa maneh rodok khusyuk titik terus ngene nyenden itu biasanya hilang ya. Lawang kemarin saya itu ngimami ibu waktu di rumah sakit, ternyata mungkin pengaruh obat ya, yang saya ngimami yang kakak itu yang bangunin karena dikit-dikit ngantuk kan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang satu peristiwa, satu pertemuan seperti ini bisa menjadi pemicu perubahan di dalam hidup kita. Betul nggak kira-kira ini Bapak Ibu? Betul ya. Kita nggak tahu, kemarin Bu Darti ya kalau nggak salah yang nelpon, saya nggak tahu dari mana taunya. Tetapi kalau beliau alhamdulillah 2 kali kemarin ya, ataupun ya alhamdulillah nggak tahu. Saya tadi juga diceritakan, Ustadz kok sekarang bolak-balik ke tanah suci, gimana dulu ceritanya? Iya, dulu saya awalnya marbot masjid. Kalau tahu di samping Masjid Al-Akbar itu ada masjidnya Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi almarhum, namanya Masjid Al-Wahyu. Saya waktu itu ketika jadi yang namanya marbot, melihat Ustadz beliau almarhum itu tiap tahun berangkat haji umroh, tiba-tiba saya kepingin Bapak Ibu. Saya berdoa, ya Allah aku pengen kayak Ustadz itu. Ada orang berangkat haji, ada orang berangkat umroh. Kalau hari ini mungkin kita WA ya, tapi waktu itu saya nulis surat dan betul-betul dibaca di Multazam. Dan tahun 2002 itu bilang, Mas aku kok kayak lihat Mas Ruman di Mekah ya. Itu tiba-tiba tahun berikutnya saya ada kesempatan ke sana, bisa ngaji di sana 5 tahun, dan setelah itu tiap tahun berangkat 2 sampai 3 kali gratis. Halo? Saya mau tanya, ada yang mau gratis? Apa artinya? Saya selalu bilang, ke Mekah modalnya bukan uang. Ada seorang ibu kemarin cerita, Bu gimana jenengan kok bisa bersembilan dengan cucu-cucu jenengan berangkat? Iya Ustadz, saya tahun 2015 berangkat, bapak itu nggak mau diajak. Terus saya berdoa di sana, ya Allah, moga-moga kapan-kapan saya dengan menantu, dengan cucu, dengan anak saya. Dan kemarin berangkat bersembilan. Apa artinya? Setiap
doa kita tidak ada yang sia-sia. Betul nggak? Jenengan bermohon, jenengan pengen, ya Allah, salah satu dari anak saya mbok ada yang di pesantren ya, salah satu dari anak cucu saya mbok ada yang ngafalkan Quran ya, salah satu dari anak cucu, nggak apa-apa, kerentek. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada dari hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Allah itu dekat atau jauh, ibu-ibu? Bapak-bapak, Allah itu jauh atau dekat? Dekat. Allah mengabulkan setiap doa-doa hambanya, asal hambanya itu mau berdoa, asal hambanya itu yakin, insya Allah Allah akan mengabulkan. Loh, deloken wis mulai khusyuk maneh. Halo. Tak halo ae. Hai. Iya, Bapak Ibu sudah. Ini ya waktu dulu di Mekah ya, kemarin, sekarang ini ada rute ke Taif Bapak Ibu ya. Bahkan kemarin ada rute baru namanya Al-Ula. Kalau Bapak Ibu yang muda-muda biasanya di Jabal Handamah. Ya, itulah kurang lebih ya, seperti itu ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak tanpa marah. Halo. Kira-kira angel apa angel di tema ini? Hah? Pak, kira-kira yang suka marah itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Mbok jere. Bu, kira-kira yang suka marah ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak Pak katanya ya. Ayo sama-sama ya, kita pelan saja, mudah-mudahan mendapatkan solusi bagaimana cara mendidik tanpa marah. Tentunya alhamdulillah, ini agak miring nggak apa-apa ya, kita ini masih pada yang namanya bulan Rabiul Awal, di mana banyak saudara-saudara kita ataupun kita juga memperingati yang namanya kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallah. Sesungguhnya telah terada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Bapak Ibu, Rasulullah Nabi kita yang mulia, yang saya yakin yang hadir di depan saya ini nanti juga akan sama. Kita bukan hanya mengucapkan salam dari sini, tetapi nanti sama-sama kita juga akan sampai malam itu ketika kita melihat yang namanya tiang-tiang Masjid Nabawi. Malam itu ada semilir angin dari kota Madinah. Malam itu kita sudah melihat bangunan kota Madinah. Kemudian kita mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Bapak Ibu, saya yakin setiap cinta kita kepada Rasulullah, tetesan air mata kita karena cinta kepada Rasulullah, ini bukan tetesan air mata biasa. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyebutkan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, yang namanya aku di surganya Allah. Mudah-mudahan kita juga meneladani suri tauladan dari Rasulullah dan akhirnya kita bisa sama-sama masuk surga bersama dengan Rasulullah. Bapak Ibu, yang menarik adalah betapa Rasulullah itu sebaik-baiknya suri tauladan. Siti Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, wahai istri Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika ditanya seperti itu, ganti bertanya, ataqra'ul Qur'an? Apakah kamu membaca Al-Quran? Iya, aku membaca Al-Quran. Maka jawabannya, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita mengerti Al-Quran, kalau kita mengamalkan dan belajar dari Al-Quran, maka contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja, Rasulullah sebelum menjadi Rasul itu terkenal sifatnya yang namanya apa? Al-Amin. 4 sifat wajib bagi Nabi itu apa? Sidik, fatonah, tablik, amanah. Rasulullah ternyata dijuluki Al-Amin itu sebelum menjadi Rasul. Bagaimana sampai yang namanya Siti Khadijah saja kesengsem. Lo. Kenapa? Karena melihat ini anak muda. Kalau jualan cepat habis, dia jujur, nggak neko. Mungkin gini, koyoke api kira lah, akhirnya menikah dengan Rasulullah karena Rasulullah adalah pribadinya Al-Amin. Halo, hai, ya. Bapak Ibu, malam ini yang menarik, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang mendidik tanpa marah. Padahal marah itu dalam bahasa Arabnya namanya al-ghadab. Coba saya tanya, siapa yang pernah marah? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, bapak-bapak. Wis, jujur-jujuran. Siapa yang pernah marah? Semua ya? Berarti semua adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah manusia, sering lupa, sering khilaf. Nah, saya tanya di sini, siapa yang tidak pernah marah? Yang tidak pernah marah? Alhamdulillah, yang angkat tangan cuma 2. Ini berarti malaikat. Karena masih kecil ya. Kalau dimarahi kaya iya. Yang pertanyaan ketiga, siapa yang tiap hari marah? Ayo. Halo.
Insya Allah nggak ada. Kenapa? Karena saya lihat dari wajah-wajahnya ini semua adalah wajah-wajah min asaris sujud, suka ke masjid, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Lek lali-lali titik yo kadang-kadang, tapi gak bendino Pak, tapi yo sik sering Pak. Kenapa? Kalau tiap hari marah, maka Bapak Ibu ya, kita harus bahas dulu. Apa itu marah? Al-ghadab itu adalah keadaan di mana seseorang itu merasa tidak senang, panas hati karena sesuatu perbuatan atau sebab-sebab tertentu. Betul? Ya. Misalnya apa ini? Biasanya kayak gini ekspresinya. Lo. Ya. Ini kebetulan Bapak. Apakah ada yang ibu-ibu? Ada. Loh. Dikira bapak-bapak, ternyata ibu-ibunya lebih nemen ya. Ya, sampai anaknya menangis ini. Nah, nanti akan kita bahas Bapak Ibu, efeknya ketika anak yang semungil seperti ini lagi ngetuwetnya, apa tahu ngetuwet? Apa-apa lagi diseret, tiba-tiba ada mamanya atau mbahnya tiba-tiba memarahin. Nanti efeknya seperti apa? Terkait dengan kondisi otaknya nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Atau saya sebutkan aja. Sebenarnya anak yang ketika dimarahi di saat dia sedang kreatif-kreatifnya, sedang mau yang namanya mengkonekkan saluran-saluran otaknya, itu akhirnya anak itu tiba-tiba ketenggengan. Lihat ibunya, ya Allah. Dan tiba-tiba pada suatu hari namanya otak-otaknya ini yang harusnya berkembang maksimal, akhirnya dia tidak bisa berkembang maksimal ya. Jadi seperti ini sampai nangis. Maka kadang-kadang ada anak itu di usia golden age itu kelihatannya cerdas, tetapi gara-gara dimarahin mama. Tapi kalau utinya insya Allah enggak. Uti baik kok ya. Iya. Iya lek pas baik ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau suka marah, hati-hati, maka beristighfarlah. Astaghfirullah. Kenapa? Karena disebutkan ternyata innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu ternyata dari setan. Setan itu terbuatnya dari api. Makanya orang kalau marah itu rasanya pengen apa? Ngamuk ya. Makanya kalau ada yang marah, salah satu yang marah, lebih baik yang lain jadi air alias diem. Coba yang satu marah, yang sini ganti marah, kira-kira seperti apa? Perang Barata Yuda ya. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan marah? Ibu-ibu kenapa sih? Kadang-kadang kita marah itu kenapa toh? Sebut saja gini, misalnya kita tes ya. Mas, waktunya sholat. Jawabannya? Loh, kok kompak? Mas, waktunya ngaji. Jawabannya? Saya tanya, suara yang pertama dengan yang kedua atau ketiga itu nadanya sama atau dinaikkan? Yang pertama masih Mas, waktunya ngaji. Anak masih syek. Yang kedua saya tanya, biasanya datar atau gini? Mas. Yang ketiga biasanya langsung Mas. Wah, anaknya langsung lawari. Ya Bapak Ibu. Padahal tahu nggak Bapak Ibu? Adik-adik atau anak kita itu nunggu suara yang ketiga. Betul?
Mama masih biasa. Nanti masih ada yang kedua, betul? Dan ternyata ada yang ketiga. Itu baru yang ketiga itu sudah nggak bisa karena mamanya wis gowo gepuk, langsung lari ngibrit ke kamar mandi. Ya, apa artinya? Kadang-kadang ada marah itu karena kondisi internal tidak sesuai dengan harapan. Ya Allah, kondisinya kok semakin begini, bisnis kok kayak begini. Akhirnya apa? Atau kadang-kadang merasa tersakiti, terpojokkan, diremehkan, pusing. Iki sik tanggal yahmene, kok wayahe bayar cicilan. Anak di pesantren juga sudah nelpon, ma kapan ditransfer. Saya tanya, sumpek nggak? Pusing nggak? Bapak Ibu, kalau menghadapi seperti ini, ingin nggak nanti tenang-tenang saja? Loh, mau nggak? Nanti saya ajari ya. Cemas atau ingatan yang menyakitkan. Atau kadang-kadang Bapak Ibu, wis lagi pusing, sumpek, ada tiba-tiba tonggone ngomong nggak enak. Betul? Atau dilihat ternyata dia pamer kesuksesan di medsos. Makanya pertanyaannya, salahnya sendiri suka melihat status-status orang lain. Halo? Kalau jenengan gak kuat melihat status orang lain, jangan dilihat. Padahal status yang jalan-jalan itu loh, foto 3 tahun yang lalu. Saya tanya, di medsos itu ada yang jelek-jelek enggak? Yang baik-baik saja. Makanya nggak usah terpengaruh. Atau kalau nggak kuat, jenengan merasa terintimidasi dengan medsos itu, wis gak usah lihat status. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu karena lihat kita akhirnya nggak semangat ya, karena macet. Halo, tiba-tiba sudah mepet waktunya, ditutup jalanan karena lagi apa ini, mantenan, mobilnya mogok. Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau diurut, masalah yang membuat kita marah itu banyak. Apapun jadi masalah. Tetapi permasalahannya, jenengan kondisi seperti itu sampai jadikan masalah atau kesempatan. Ya Allah, di Gunung Sahari itu tadi turun tol tadi loh, itu berapa menit itu? Betul? Nunggu cuman 2 mobil 3 mobil, wis merah lagi toh. Itu kalau muring-muring itu bisa solawatan Jawanya keluar. Tetapi kalau kita misalnya hatinya tenang, kenapa enggak kita pakai yang namanya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Subhanallah, Alhamdulillah. Jenengan bisa berzikir lebih banyak dari setelah sholat. Makanya kondisi apapun gak membuat hati kita gak tenang, gak membuat kita marah. Mau kondisi apapun lah, juengkelno apapun, biarkan. Tetapi kita tetap tenang. Ala bizikrillah tatmainnul, karena hati kita yang namanya dekat. Sampai ngene yo. Bapak Ibu, ini kalau diteruskan, dampak marah itu ternyata bisa bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Apa diri sendiri? Biasanya tekanan darah naik. Betul nggak? Orang itu kalau marah, apalagi di kondisi marah, biasanya kan terus berdegup,
kencang. Tiba-tiba apa ini? Jantungnya. Ini kalau diteruskan, hati-hati. Daripada seperti itu, jenengan harus bisa. Biasanya juga cepat tua. Halo. Tapi di sini saya lihat wajahnya 10 tahun lebih muda semuanya. Selanjutnya, kadang-kadang merusak keharmonisan keluarga, keharmonisan masyarakat. Orang lain tidak ada nyaman di dekat Anda, dan bahkan Bapak Ibu nyuwun sewu, di rumah itu rasanya panas. Walaupun AC-nya sudah yang paling dingin. Halo, berapa paling dingin itu? 16. Kenapa kok panas? Tapi ada orang yang rumahnya itu tidak AC, AB, angin bro, tapi ternyata dingin. Kenapa? Karena hatinya tenang, orangnya sering zikir, ayat-ayat Al-Quran sering diperdengarkan. Maka ketenangan, kedamaian selalu didapatkan di dalam keluarga itu, ya. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Ketika ditanya, ya Rasul, ausini, tolong kasih nasihat kepadaku ya Rasul. Apa? La taqdhab, janganlah engkau marah. Orang ini mengulangi lagi pertanyaannya, ya Rasul, kasih lagi lah, kasih lagi tip lah buat sukses, buat apa gitu. La taqdhab, diulangi lagi, la taqdhab walakal jannah. Enak ini. La taqdhab, janganlah kalian marah, dan surga adalah bagi kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini anak saya juga diajari sama ustadzahnya hadis ini. Ayahe kate marah, genten anakku, la taqdhab walakal, senjata makan. Waduh, iki baik kate marah, la taqdhab walakal. Iya, kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tetapi ternyata ini adalah enggak mudah. Halo, hai. Coba Bapak Ibu semuanya, saya pengen semuanya bergerak tangannya. Coba tangan kanannya digerakkan ke depan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena tak lihat sing nempel-nempel tembok wis ada penampakan. Berikutnya yang ke belakang. 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ono sing ngene. 4, 5. Sekarang yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan. Gantian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan dong. Katanya, Pak, pengajian kok gerak-gerak gini? Iya, ini namanya fil harokah barokah. Kita bergerak Bapak Ibu. Katanya kalau kita pengen awet muda juga bergerak. Otak kita harus bergerak. Ya, kamu semuanya harus bergerak, termasuk sebenarnya latihan. Loh kok Ustadz kok enak? Karena saya latihan Bapak Ibu. Walaupun nonok sing tadi nyerah wis apa gitu ya. Ada ya, alhamdulillah ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, bagaimana manajemen amarah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, amarah itu butuh ditahan. Halo, Bapak Ibu mau marah, tolong ditahan. Makanya ayatnya jelas, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, salah satunya adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Saya ini apa adanya, kalau marah ya marah saja Pak. Iya, jenengan enak marah, yang dimarahi itu seminggu nggak mari. Halo, anak-anak cucu kita yang dimarahin itu potensinya harusnya berkembang maksimal, tetapi tidak maksimal. Karyawan kita yang harusnya maksimal dengan kreativitasnya, kita gara-gara marah akhirnya tidak bisa berkembang. Makanya jelas ayatnya, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Apa itu? Orang-orang yang bisa menahan emosinya. Halo. Latihannya gimana? Misalnya mau marah, kita berpikir Bapak Ibu, ya Allah, mosok suamiku yang paling tak cintai, halo, sudah berjuang sekian tahun, terus mau kita marahin. Mosok anakku yang nanti juga akan ngeramut ketika aku tua, terus aku mau marahin. Mosok istriku, sampai namanya Sayyidina Umar, beliau adalah seorang panglima perang. Ketika ibunya cerewet, istrinya, halo, di sini tak lihat nggak ada yang cerewet, hampir sama lah kurang lebih. Karena anak itu kalau nggak dicerewetin nggak jadi ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, dicerewetin aja angel ya. Ternyata beliau itu dicerewetin sama istrinya, ternyata diam saja. Kenapa? Karena dia menghargai bahwa dia sudah masakin aku, dia sudah nyetlikain baju. Sekarang nggak masak, cuman panggil GoFood. Nyetlikain aku juga enggak, itu loh panggil laundry dan lain sebagainya. Apa ya, wal kadhim. Sampai disebutkan oleh baginda Rasul, laisya syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah orang yang jago bergulat. Itu bukan orang kuat. Tetapi orang yang dikatakan kuat adalah yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Kalau mau marah itu loh, ditahan. Nah terus kapan marahnya? Ya nggak jadi marah. Kenapa? Lu ngapain marah? Lawang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Tapi susah Pak, ya apa ini? Wis kadung mau muntap ini. Ya sudah, hati-hati, marah itu dari setan. Nah, selanjutnya, tetapi selalu saja Pak datang ujian amarah itu. Saya wis jaga Pak supaya enggak marah. Tapi delok bojo lho Pak. Halo. Tapi delok pembantu itu lho Pak. Saya pernah mau marah kepada OB saya di kantor. Kemarin dibilangin, besok lupa. Kemarin dibilangin, besok ngulangi lagi. Terus saya berpikir, loh, dia kalau pinter, dia nggak mau jadi OB. Dia 20 tahun jadi OB itu karena akhirnya ya sudah. Terus buat apa kita marah? Lah memang beliau aslinya dulu mungkin dari daerah terpencil, makanan gizinya tidak ini, sehingga akhirnya kita ya wes lah.
Kadang-kadang karyawan itu jembei kan, Bu. Wis diapii loh. Kok iso dia berbuat kayak gini? Sebentar. Mungkin dia berbuat seperti itu, instruksinya atau aturannya kurang ini. Akhirnya kita evaluasi saja. Ya. Coba kayak gini nih. Lu koyok itu. Dan kalau tidak ada ujian, maka dikatakan itu manusiawi. Jenengan itu ada masalah karena panjenengan masih hidup. Halo? Ada yang di sini nggak pengen punya masalah? Kalau nggak punya masalah, berarti jenengan sudah innalillah. Sampai disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ada rasa khawatir. Kemarin bulan kemarin lo bisnis lancar, ini sudah sampai tanggal sekian kok enggak. Kadang-kadang sedikit ada lapar, ya Allah. Anak di pondok ini sudah teriak-teriak waktunya, Mbak. Kurang harta, kurang jiwa. Kadang-kadang orang yang tercinta kita dipanggil oleh Allah, yang diharapkan panen, tiba-tiba enggak jadi. Tapi apakah petani itu pernah ngambek, Bapak Ibu? Bulan ini enggak panen sama sekali, sudah keluar. Kemudian dia hanya mengatakan, ya Allah belum rezekinya, dia nanam lagi, dia berjuang lagi. Maka belajarlah kesabaran dari para petani. Resikonya lo gak panen, Bu, kalau kena wereng itu, Bu. Tapi dia gak pernah mengeluh, terus akhirnya besok gak mau nanam padi lagi. Apa, Pak? Gak jadi makan. Iya, makannya. Tidak mungkin manusia itu tidak diuji. Orang-orang yang beriman, nabi-nabi yang mulia, bahkan yang haji, yang umroh, kita ini sedang meneladani satu napak tilas dari orang-orang yang hebat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, yang dalam perjalanan hidupnya penuh dengan ujian. Ujiannya ujian berat. Disuruh pindah dari Palestina ke Mekah. Di Mekah nggak ada tanaman, bekal pas-pasan, nggak ada kehidupan. Tetapi disuruh ninggalkan anaknya di situ. Bapak Ibu, kalau jenengan masih ada pekerjaan, masih ada BPJS, masih ada suami, masih ada asuransi, dan lain sebagainya. Tetapi justru disitulah diuji, dan akhirnya statementnya dari Siti Hajar apa? Halo? Siti Hajar sampai mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Bapak Ibu, saya tanya, siapa yang pernah sumpek? Siapa yang pernah pusing? Siapa yang sering galau? Bapak Ibu, ketika seperti itu, maka tolong sebut nama Allah. Kalau jenengan bergantungnya kepada Allah, maka tenang. Maka itulah orang yang beriman, orang muslim, orang mukmin, muslimat, mukminat. Kalau mereka beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka enggak pernah khawatir. Saya tanya di sini, halo? Siapa yang ibunya dari desa atau kampung halamannya di desa? Angkat tangan.
Ada di sini? Ada? Coba angkat tangan. Saya sebenarnya nggak usah angkat tangan, sudah tahu wajahnya deso, tapi rezekinya kuto ya. Maksudnya apa? Kita harus belajar sama ibu kita. Kita belajar sama eyang kita dulu di kampung. Saya tanya, anaknya sedikit atau banyak? Mereka pernah sumpek? Sumpek. Tetapi anak yang banyak itu semuanya dilatih, dididik, dibesarkan, diilmoni semuanya, dan akhirnya menjadi panjenengan orang-orang hebat-hebat semuanya. Anaknya 2 atau 10? 10 atau 12? Aduh. Ya, tanya jawab. Oke ya. Ini sampai sini saya sambil minum, silahkan. Kalau dikasih tanya jawab nanti harus ada lagi nanti sesi yang mendidik dengan tanpa marah ya. Silahkan. Monggo, saya sambil minum ya Ibu ya.